Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Ya, untuk pagi ini kita akan melakukan penyiraman. Ada yang bertanya, berapa kali penyiraman sehari gitu. Jadi ini menarik ya. Jadi hari ini akan saya bahas, seringkali kita lupa untuk komponen satu ini nih. Padahal pengaruh dan dampaknya itu sangat besar loh. Seperti yang kita ketahui, air adalah komponen yang penting untuk suatu tanaman atau tumbuhan gitu. Untuk dapat tumbuh cepat, vigor, tumbuh subur, terus berbuah lebat, tidak hilang dari peran pentingnya air gitu. Dimana air sebagai sumber utama dari kehidupan tumbuhan gitu. Dan tumbuhan membutuhkan air untuk melakukan berbagai proses seperti fotosintesis, dimana dari hasil fotosintesis menghasilkan oksigen, kemudian disebarkan ke seluruh elemen pada tumbuhan melalui air. Dan air juga sebagai zat pelarut untuk unsur hara ya. Jadi unsur hara seperti mineral misalnya ada di tanah, untuk dapat naik ke atas itu dia membutuhkan air untuk mendapat mendistribusikan ke atas, kemudian dari akar, kemudian naik ke batang, kemudian sampai ke daun. Itu membutuhkan air untuk media distribusinya ya. Jadi kata lainnya itu air seperti media pengangkut gitu ya. Dari hasil fotosintesis kemudian disetorkan, dia disebarluaskan, jadi banyak manfaat yang lain gitu. Dan masih banyak lagi sih fungsi, manfaat, dan kegunaan air gitu. Nah, maka dari itu penyiraman pada tumbuhan atau pada tanaman anggur itu menurutku sangat penting ya. Sampai di sini apa sudah mengerti peran pentingnya buat air untuk tumbuhan atau buat tanaman anggur? Jadi sangat penting ya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan yang dari awal. Bang, untuk sehari itu berapa kali penyiraman? Jadi kita bicara secara umum dulu ya. Untuk secara umum, biasanya kita pakai 2 atau 3 hari sekali penyiraman gitu. Tapi ada kondisi tertentu kita harus menyesuaikan itu. Misalnya seperti sekarang musim hujan, dan hari ini udah 2 hari belum kita siram, tapi kita lihat media tanamnya masih lembab atau masih basah, ya jangan disiram. Kalaupun disiram nggak akan optimal dan nggak efektif gitu. Dan terlalu banyak air juga nggak bagus buat tanaman juga. Makanya kita harus menyesuaikan tanaman itu. Ketika sudah masih lembab gitu, ya kita jeda lagi 1 hari gitu. Misalnya besok sudah kering baru bisa kita siram. Tapi kalau besok ternyata masih basah, kita undur lagi, besoknya ternyata masih basah, ya udah nggak apa-apa. Misalnya sampai seminggu ternyata tidak bisa disiram karena masih basah, ya nggak apa-apa. Selama media tanahnya masih lembab, itu nggak usah disiram gitu. Jadi untuk kondisi tertentu penyiraman itu nggak kita ambil 2 atau 3 hari, tapi menyesuaikan kebutuhan tanaman. Begitu juga ketika musim kemarau, ternyata setelah kita siram baru 1 hari dia udah langsung kering gitu, kelihatannya udah media tanam itu cepat kering gitu. Kalau musim kemarau, jadi karena media tanam cepat kering, ya kita harus menyiramnya kembali. Bisa 1 hari sekali gitu, setiap pagi siram, bisa juga pagi sore juga. Itu menyesuaikan kebutuhan tanaman itu sendiri. Jangan sampai ketika kita udah patokan 2 atau 3 hari ternyata 1 hari udah kering, hasilnya apa? Tanaman lesu, layu, kering, kemudian bisa mati kan. Jadi untuk kita bicara umum itu 2 sampai 3 hari sekali, tapi ada kondisi tertentu harus kita menyesuaikan kebutuhan tumbuhan itu. Seperti musim hujan, karena musim hujan tidak perlu disiram, kita menunggu sampai kering. Nah, ketika musim kemarau, ketika media sudah kering, kita harus terus siram gitu. Bila perlu mungkin bisa 1 hari sekali gitu. Sampai sini apa sudah paham? Jadi kalau ada pertanyaan berapa hari sekali,
Ya, secara umum 2 sampai 3 kali, tapi kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan tanaman itu sendiri. Oke. Oke, sampai sini udah ada yang paham, udah punya gambaran bagaimana untuk penyiramannya. Oh ya, satu lagi, untuk tabula pot. Untuk tabula pot itu beda sendiri ya. Dia tidak bisa dikatakan kita yang benar-benar mengontrol masuknya air, karena beda kalau yang di grounding. Ketika kita di grounding, air itu habis, sebagian tanaman juga bisa mencari air sendiri gitu, akarnya gitu. Semakin usia pohon semakin tua, akar semakin melebar, akhirnya dia lebih mudah mencari air. Sedangkan di polybag atau di tabula pot, dia hanya katakanlah 50 liter. Jadi kalau air di dalam polybag 5 liter itu habis, ya tanaman pasti mati gitu. Jadi kemungkinan yang sering itu untuk polybag itu 1 hari sekali. Untuk kemarau, kalau nggak kemarau itu 2 hari sekali. Oke, sampai sini ada yang cukup paham? Kalau sudah, terima kasih ya untuk penjelasan untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat. Dan selanjutnya, oke, bye-bye.